Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man iktafa. Sahabat An-Najah yang berbahagia, bulan Ramadan dikenal sebagai syahrul Quran. Dan hidup di bawah Al-Quran itu nikmat. Sebagaimana ada sebuah ungkapan, al-hayatu tahta dhilalil Quran nikmatun. Nikmatun la ya'rifu illa man daqqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. Dan nikmatnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang sudah merasakannya. Siapa orang yang sudah merasakannya itu? Para sahabat. Dengan Al-Quran ini sudah merubah mereka yang dulunya mereka masyarakat jahiliyah, sehingga mereka menjadi masyarakat yang khairu ummah. Dengan Al-Quran ini merubah keyakinan mereka, merubah cara berpikir mereka, merubah perilaku mereka. Rahasianya apa? Ternyata Al-Quran. Kalau saat ini Al-Quran sudah berada di tangan-tangan kita. Apa yang membedakan kita dengan mereka sehingga mereka menjadi masyarakat yang khairu ummah, sementara kita banyak yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasianya ada 3. Di dalam kitab yaitu Ma'alim fit Thoriq, di sana dijelaskan yang membedakan kita dengan mereka adalah yang pertama, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Sebagaimana suatu ketika Aisyah itu ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, ya, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah, tingkah laku Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi bacaan harian mereka. Bahkan ada seorang sahabat namanya adalah Utsman bin Affan. Ya. Beliau pernah berkata, "Lau taharat qulubuna ma sabi'at min kalamillah." Ya. Kalau seandainya hati kita ini bersih, maka tidak akan ada kenyang-kenyangnya untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka membaca Al-Quran, itu bukan hanya untuk menambah wawasan mereka, menambah pengetahuan mereka. Tetapi ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tahu itu perintah, dilaksanakan. Kalau itu larangan, ditinggalkan. Contohnya ketika ada perintah, ya, untuk berhijab, ya, para sahabiah itu langsung mereka mengambil korden-korden itu untuk menutupi aurat-aurat mereka. Kemudian kalau larangan, ketika turun tentang pengharaman khamr, di Madinah terjadi banjir khamr. Ibarat mereka itu seperti sebuah pasukan prajurit yang mereka itu mendapatkan sebuah instruksi, maklumat dari atasan, mereka laksanakan. Yang ketiga, para sahabat itu ketika mereka menyatakan dirinya sebagai seorang beriman, orang yang Islam, mereka betul-betul tinggalkan jahiliyah, perbuatan budaya jahiliyah. Diganti dengan amalan perbuatan yang bernilai berlandaskan Islam. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang itu berani melecehkan, berani menista Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Makanya kuncinya, kalau kita sebagai umat Islam pengen punya izzah, pengen punya kemuliaan, pengen menjadi masyarakat yang khairu ummah, mari kita back to Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini merupakan bulan dikenal sebagai syahrul Quran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.